Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir, baru 22 orang, jadi 10 orang lagi. Oke, on cam ah. Bella, lihat teman-teman kamu sudah ada semua belum? Untuk presentasi ya, Bu? Nah, udah ada semua belum? Masih belum. Ada Bella, ada Asira. Arya Dika sama Ahmad Aziz. Yang belum? Yap. Karena waktunya itu ternyata dibagi dua nggak bisa kalau umpamanya terlalu lama. Hanya siapa? Arya Dika sama Aziz ya. Gimana kalau kita tinggal aja yuk? Nanti mereka menyusul. Ayo Bella, siap-siap. Yang lain on cam. Oh iya benar. Siapa sih KM-nya? Wahid KM. Doa dulu Wahid. Bu. Doa dulu. Ya Bu, ya. Sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Marilah sebelum kita memulai pelajaran dulu ini pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahid, terima kasih IPS 1 yang sudah 27 orang. Kita tinggal nunggu 5 orang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi ini lancar dan tahun depan kamu akan mendapatkan kegembiraan. Kalian akan dapat PTN dan prodi atau dimanapun yang kalian inginkan. Amin. Berdoalah setiap saat karena doa itu akan merubah nasib. Amin. Oke, Bella, ayo kita mulai. Kita tinggalkan Ahmad dengan si Arya Dika dulu sementara. Memang PPT-nya di mana? Oke, sebentar Ibu. Sip. Aku join pakai device yang lainnya sebentar ya Bu. Ya. So, pokoknya nggak pakai lama. Dengarkan yang lain sambil menunggu Bella. Ibu ngasih pengantar dulu ya. Jadi kemarin kita sudah ketemu dengan peristiwa PKI Madiun. PKI Madiun ini ternyata kecewa karena adanya perjanjian Renville, di mana Amir Saifuddin yang awalnya adalah menteri atau perdana menteri, tapi karena kecewa akhirnya dia menjadi oposan, bahkan kemudian dia bergabung dengan MUSO. Ketika diberantas ternyata masih ada anak buahnya yaitu Aidit dengan Lukman yang bisa melarikan diri ke Cina. Ketika Indonesia sudah berubah menjadi pemerintahan demokrasi liberal, nah kedua orang ini kembali dan berjanji kepada Soekarno bahwa mereka akan bersama-sama membangun Indonesia. Ditolak mereka oleh orang-orang Indonesia, tapi Soekarno mengatakan begini, tidak usah fobia terhadap komunis, toh mereka itu juga akan memperbaiki diri. Akhirnya di benak mereka masih ada cita-cita revolusi belum berakhir. Kapan revolusi itu berakhir? Apabila orang-orang komunis menjadi pucuk pimpinan di dunia manapun. Akhirnya kedekatan dia dengan Soekarno dimanfaatkan. Pada masa demokrasi terpimpin, bebas sekali dia dengan Soekarno, dan akhirnya strategi itu pun dijalankan dengan melakukan coup, dengan memfitnah adanya Dewan Jenderal, dan yang dibidik adalah Angkatan Darat. Oke, lanjutkan Bella. Udah keluar belum Bu?
Udah kelihatan, udah mulai proses. Udah mulai proses. Kalian dengarkan baik-baik ya, banyak kan pertanyaan. Ya, segera. Oh, udah ada belum? Udah Bel. Udah. Udah kelihatan. Segera, Neng. Udah, Asyira boleh dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemberontakan G30 SPK. Ada Ahmad Aziz, absen 1, Ria Garda, absen 2, Arya Dika Syakban, absen 3, saya Asyira Nazasari, absen 4, dan Bella Aulia Wontin, absen 5. Pengertian G30 SPKI, peristiwa G30 SPKI atau disebut dengan G30 SPKI adalah sebuah gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan akan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Aidit yang merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau kita bisa disebut PKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi di malam hari tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Latar belakang G30 SPKI. Kaum komunis di dunia mempunyai tujuan yang sama, yaitu merebut kekuasaan dan menciptakan diktator proletariat proletariat. Demikian halnya dengan Partai Komunis Indonesia. Sejak DN Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951, PKI mulai menyusun program-program untuk bangkit kembali. Pimpinan PKI kemudian terus mengubah dan menyempurnakan taktik dan strategi organisasinya. Strategi penyusupan juga masuk ke dalam tubuh angkatan bersenjata yang dibina oleh biro khusus yang langsung berada di bawah pimpinan DN Aidit, yang dibantu oleh Pono, Bono, dan Syam Kamaruzaman. PKI membina kode-kodenya dan memberi latihan kemiliteran kepada para pemuda rakyat dan Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Pada awal 1964, sikap PKI semakin agresif dengan menyerang lawan-lawannya melalui rapat-rapat umum, kampanye melalui media massa, dan poster-poster propaganda. Selanjutnya, PKI mencap musuh-musuhnya sebagai setan desa, setan kota, kabir atau kapitalis birokrat, kontras atau kontra-revolusi, agenekolim atau neokolonialisme dan imperialisme, dan sebagainya. Selanjutnya, PKI juga melancarkan aksi sepihak dengan menghasut kaum buruh dan petani untuk merampas tanah dengan dalih land reform. Selanjutnya, aksi-aksi sepihak PKI bersama BTI atau Buruh Tani Indonesia mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik antara lain seperti peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa Kanigoro di Kediri. Negara RI pada saat itu sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolim.
14 Januari 1965, Aidit menuntut pemerintah agar mempersenjatai kaum buruh dan tani dengan alasan untuk menghancurkan Nekolim. Tuntutan PKI diwujudkan dalam Front Nasional. PKI juga mengusulkan tentang pembentukan Angkatan Kelima atau kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Bulan September tahun 1964, Menpangau Laksamana Madya Udara Muhammad pergi ke RRC untuk membicarakan masalah senjata untuk Angkatan Kelima. Namun, masalah ini tidak dilaporkan kepada Menko Hankam, Jenderal Aha Nasution maupun Letjen Ahmad Yani. Next. Halo, suara aku ada nggak? Ada bel. Ada bel, merdu bel. Oke. Selanjutnya ada kronologi G30 SPKI. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno dikabarkan sakit keras dan menuntut penjelasan tim dokter dari RRC. Ia akan meninggal atau lumpuh. Aidit memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan. Pimpinan Biro Khusus PKI Syam Kamal Rusman bersama beberapa tokoh mengadakan serangkaian rapat untuk mempersiapkan pelaksanaan gerakan yang direncanakan pada 30 September 1965. 1 Oktober 1965 dini hari, melakukan penculikan terhadap pucuk-pucuk pimpinan Angkatan Darat lalu dibawa ke Lubang Buaya di bawah komando Letkol Untung Samsuri, Komandan Batalion Resimen Cakra Birawa. Pasukan Bima Sakti menguasai gedung RRI dan pos telekomunikasi. Pukul 7.20, Letkol Untung melalui RRI menyiarkan tentang gerakan penumpasan terhadap Dewan Jenderal yang akan mengkudeta pemerintah. Pukul 13.00 diumumkan melalui LRI tentang pembentukan Dewan Revolusi dan Kabinet Dwi Kora dinyatakan demissioner. Tahu udah nggak ada kuasa lagi. Selanjutnya, 2 kesatuan dari daerah yang mendukung G30 SPKI itu Batalion 454 di Penogoro dan 530 Brawijaya. Juga berada di Jakarta dengan alasan untuk memperingati ulang tahun ABRI. Di Jawa Tengah, G30 SPKI berhasil merebut kekuasaan di markas Kodam 7 di Penogoro di Semarang dan markas Korem 072 di Yogyakarta dengan membunuh Kol Katamso dan Letkol Sugiono. 1 Oktober 1965, PKI juga mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi di Yogyakarta yang diketahui oleh Mayor Mulyana. Operasi penumpasan G30 SPKI dilakukan langsung mulai 1 Oktober 1965 di bawah koordinasi Pangkostrat Maijen Soeharto dengan didukung Komandan RPKAD Kol Sarwo Edi Wibowo. Di sini ada jenderal-jenderal yang menjadi korban di peristiwa G30 SPKI. Itu ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, lalu ada Mayor Jenderal Suprapto, lalu ada Mayor Jenderal S. Parman, dilanjut dengan Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, lalu dilanjut Brigadir Jenderal Sutoyo Siswuni Harjo. Ini lanjut dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, dan ini ada Letnan 1 Pierre Andreas Tandean. Lalu ada Ade Irma Suryani Nasution. Jadi Ade Irma ini anaknya dari putri bungsu Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah terjadinya pembunuhan terhadap para panglima TNI, Letkol Untung lalu menyatakan pembentukan Dewan Revolusi melalui berita RRI. Sebuah pengumuman yang membingungkan masyarakat. Dalam situasi tak menentu inilah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau kita bisa sebut Pangkostrat, Mayor Jenderal Soeharto segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Karena Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan gerakan 30 September pun segera dilakukan. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa gerakan September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi.
bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan sepak terjang PKI. Para tokohnya diburu dan ditangkap. Sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa. Sebagian dijatuhi hukuman mati. Ketua PKI, DN Aidit, yang dituding merancang gerakan ini bersama Biro Khusus PKI, Sam Kamaruzaman, melarikan diri namun bisa ditangkap dan dibunuh. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para anggota atau siapapun yang dianggap simpatisan PKI atau organisasi-organisasi yang diidentikan komunis, seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, dan lain-lain. Sebagian terbunuh. Sejumlah laporan menyebut jumlah yang dibunuh begitu saja setidaknya mencapai 500.000 orang di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Berbagai kelompok turun ke jalan menuntut pembubaran PKI. Sebagian juga menghancurkan markas PKI di berbagai daerah dan menyerang lembaga-lembaga, toko, kantor, juga universitas yang dituding terkait PKI. Puluhan ribu orang dibuang ke Pulau Buru, dipekerjakan tanpa pengadilan, termasuk sastrawan yang namanya mendunia, yaitu Pramoedya Anantatoer. Dan akhirnya G30 SPKI pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya ada teori-teori. Jadi ini ada teorinya dan tabel sebelahnya itu versinya atau yang mengungkapkannya. Pertama itu ada pendapat bahwa PKI sebagai dalam peristiwa tersebut. Penjelasannya ini ada dukungan terbuka dan harian rakyat PKI pada tanggal 2 Oktober 1945. Selanjutnya pengakuan para petinggi PKI di depan Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Selanjutnya ada kehadiran Biro Khusus yang dipimpin Syam Kamaruzaman. Itu teorinya didukung oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Selanjutnya pendapat bahwa peristiwa tersebut adalah akibat konflik intern TNI AD karena adanya kekecewaan perwira menengah atas kepemimpinan TNI AD. Itu versinya dari Benedict Anderson, Ruth M. McPhee, atau Cornel Pepper. Selanjutnya, pendapat bahwa dalam peristiwa tersebut adalah Maijen Soeharto karena kedekatannya dengan Kolonel Untung dan Kolonel Latif. Itu adalah versi dari W.F. Wertheim, dia sejarawan Belanda. Selanjutnya, pendapat bahwa Presiden Soekarno mengetahui peristiwa tersebut sebelumnya. Hal ini didasari laporan Kepala Penerangan Hukum, Penerangan Hankam, Brigjen Sugandi tentang rencana kudeta PKI yang kemudian ditolak Presiden Soekarno. Ini versinya dokumen CIA, The Soup That Backfired, terbitan 1995. Kesaksian Ajudan Presiden Bambang Wijanarko kepada Mahmilub, analisisnya Anthony Dake. Lanjut, pendapat yang menyebutkan CIA dianggap memprovokasi PKI supaya mengkudeta agar PKI dapat dihancurkan. Itu ada dari versinya Pete Dale Scott, guru besar Universitas California. Selanjutnya, pendapat bahwa Inggris memiliki kepentingan untuk mendesak perubahan politik di Indonesia agar konfrontasi dengan Malaysia dapat selesai tanpa dana besar. Itu versinya George dan Audrey Cahin dari Subversional Foreign Policy. Ini bisa dilanjut, Ahmad Aji sudah ada kan ya? Ya, lanjutkan Ahmad Aji saja supaya berbagi kerja. Tapi kayaknya keluar lagi deh, Bel. Atau enggak Dika? Gitu. Lanjutkan aja. Dikanya udah ada belum? Oh. Arya Dika tadi kayaknya lihat. Oh, udah ada. Ya. Arya Dika. Dampak sosial politik C30. Lanjut.
Dampak sosial politik G30 SPKI. Krisis politik muncul karena penyelesaian peristiwa G35 yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno tidak membawa perubahan. Tingkat inflasi yang tinggi 650%, kebijakan devaluasi nilai rupiah 1:100, serta meningkatnya harga minyak dunia membuat kondisi sosial politik Indonesia mulai bergejolak. Pemerintah kemudian membentuk panitia ad hoc yang bertugas untuk menyelidiki akibat dan adanya kenaikan harga barang, jasa dan minyak dunia. Terus pemerintahan juga membentuk sebuah badan Fact Finding Commission (FFC) yang bertugas mengumpulkan segala data, keterangan dan fakta mengenai peristiwa G30 SPKI di berbagai daerah di Indonesia. Maraknya aksi manuver dan tuntutan dari berbagai elemen berpuncak pada peristiwa demonstrasi tanggal 10 Januari 1966. 12 Januari 1966, Gabungan Kesatuan Aksi mendatangi gedung DPR untuk mengajukan 3 tuntutan bernama tuntunan rakyat. 15 Januari 1966, dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora, Presiden Soekarno mengundang perwakilan mahasiswa. Namun Presiden Soekarno malah menuduh bahwa aksi mahasiswa ditunggangi oleh Nekolim dan Cia. Presiden Soekarno kemudian membentuk Barisan Soekarno yang sangat bertujuan untuk mempertahankan kedudukan Presiden Soekarno dari gerakan-gerakan Nekolim, kontra revolusi dan PKI. Ya, sudah, terima kasih. Buka pertanyaan, Bella. Sekian dari kelompok aku. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Boleh. Wahid. Saya Bu. Lu sama Faras. Faras sekolah Saya ya? Bu. Wahid. Siapa? Zevano Bu. Oh, Jevano. Oke, siapa dulu? Jevano dulu apa Wahid dulu? Saya dulu Bu. Tadi kan di PPTS itu kan ada agenda yang para korban G30 SPKI kan ya Bu? Emang benar Bu, Jenderal Nasution jadi korban? Kan setahu saya dia berhasil kabur manjat tembok Bu. Ya. Tadi di gambar ada ya Jevano ya, kamu teliti sekali. Tadi juga Ibu mau protes. Makasih Jevano. Wahid dulu. Ya Bu, tadi kan di PPT bilang kan yang bahas tentang PKI mengecap. Wahid nggak kedengeran apa-apa. Wahid kurang jelas suaranya Wahid. Ada nggak Bu? Ada cuma nggak jelas suaranya. Nah tadi itu kan di PPT bilang kan PKI kan mengecap musuhnya sebagai Nekolim. Nah itu kalau misalkan benar PKI ngecap begitu kenapa dan apa contohnya gitu? Terima kasih. Ya boleh. PKI mencap musuhnya Nekolim itu ya Wahid ya. Oke, kenapa demikian gitu ya lah ya. Oke, Faras. Faras skolastik dulu. Faras tuh deh, skolastik sore ya. Saya mau nanya. Tadi kan di salah satu dampak dari G30 SPKI itu ada demonstrasi rakyat yang menuntut Tritura. Tritura itu isinya apa aja? Oke, isi Tritura. Oke. Siapa lagi nih? Skolastik. Iya Ibu. Jadi saya mau nanya, tadi salah satu dampak PKI itu sampai ada inflasi 650% yang artinya itu tuh sampai parah banget kan. Nah, itu tuh kenapa bisa terjadi gitu? Oke, mengapa sampai bisa terjadi begitu ya? Ya. Oke, terakhir. Nanda. Oh, Namira juga ada ya. Oke, Nanda dulu baru Namira. Dah, stop. Nanda. Nanda, kamu masih mute. Nan.
Nanda, mute kamu. Kayaknya Nandanya kendala jaringan, Bu. Namira dulu aja, Bu. Oh, udah Namira aja. Namira. Ini kan di latar belakang ada proletariat. Itu apa ya? Tadi siapa? Namira ya. Apa itu diktator proletariat? Oke. Bella dan kawan-kawan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk memanage jawaban. Aku mau jawab aku Faras dulu. Ada Gara, kenapa kamu angkat tangan? Banyak kamu ini apa? Yang presentasi kelompok. Bu ya, iya. Yang mau nanya. Presentasi. Oke. Bella, Ibu bantu ya. Pertanyaan Wahid itu mengapa musuh PKI itu dikenal dengan nama atau diberi nama musuh Nekolim? Kemudian Jevano, dia tadi melihat Bella di PPT kamu korban dari PKI itu terberat Nasution. Padahal kata Jevano kan enggak. Nah, kamu pertanggungjawabkan itu yang kamu taruh Nasution sebagai korban. Kemudian Faras, apa itu isi tritura? Nanda nggak jadi karena jaringan skolastik. Akibatnya itu inflasi 650%. Itu kenapa bisa terjadi segitunya? Skolastik, kalau ada waktu itu, Neng, kamu punya uang 1.000 itu diganti menjadi berlaku hanya Rp1 karena inflasi. Kamu orang IPS paham. Kemudian pertanyaan Namira, tadi disebut di situ awal ada diktator proletariat, apa itu namanya? Oke, mana dulu? Aku yang akan dijawab. Aku jawab yang mana dulu. Yang aku tahu itu tritura atau tri tuntutan rakyat. Tritura itu ada 3. Pertama itu ada pembubaran PKI beserta unsur-unsurnya. Terus, Liv, presentasinya nanti dulu, Liv. Selanjutnya ada pembersihan. Maaf Bu, kepencet maaf ya Bu. Ya udah teruskan Bella, Selanjutnya yang kedua itu ada pembersihan kabinetnya Dwi Korah dari unsur-unsur G30 PKI. Yang ketiganya itu penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Ya, jadi Faras, karena ini menyambung dengan pertanyaan skolastik, pada waktu itu 650% inflasi. Nah, akhirnya si para mahasiswa dimulai dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, 25 Oktober 1965, 65 melakukan 3 tuntutan. Karena apa? Ketika bangsa Indonesia sudah ketakutan, PKI itu ada, kenapa tidak dibubarkan oleh Soekarno? Akhirnya dia menuntut 3, tritura, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bersihkan kabinet yang pada waktu itu kabinet Dwi Korah, kemudian yang ketiga turunkan harga karena masyarakat pada waktu nggak bisa makan. Itu ya Faras itu akan terbahas lebih dalam ketika nanti Ibu nerangkan Orde Baru ya, awal Orde Baru ya. Oke. Bella, lanjutkan Bel. Pertanyaan Faras sudah terjawab. Untuk pertanyaan Jevano tadi kan Abdul Haris Nasution ada di itu ya, menjadi salah satu korban G30 SPKI. Lebih tepatnya sih bukan menjadi korban pertumpahan darah pada malam itu, tapi menjadi target daftar hitam atau target PKI. Nah, karena kecerobohan PKI, dia tuh salah menangkap target yang menjadi PRS Tendean itu. Siapanya? Pengawalnya. Ajudan. Ya, ajudan pengawalnya. Ya, jadi Jevano paham betul ya, kok di situ kamu naruh, padahal maksudnya Arya Garda dan kawan-kawan bukan dia tertembak, tapi dia menjadi target sasaran. Dan Arya Garda semuanya ternyata para cakrabirawa, orang-orang bawahan Angkatan Darat itu tidak paham pembesar-pembesarnya, tidak tahu wajah Nasution bagaimana, wajah Ahmad Yani bagaimana. Jadi ketika
dia masuk ke rumahnya Ahana Sution dan Ahana Sution tahu jiwanya terancam, dia bisa lompat pagar kemudian masuk ke rumahnya Duta Besar Irak. Nah, ketika ada tembakan, anaknya yaitu Ade Irma Suryani tertembak. Dan akhirnya yang keluar yang keluar adalah Pierre. Nah, akhirnya ditanya, siapa Anda? Nah, si Pierre mengatakan bahwa sayalah Ahana Sution. Makanya akhirnya Pierre diseret ke lubang buaya. Jadi ketahuan bahwa antara bawahan dan atasan tidak terjalin hubungan yang baik karena sampai bawahan tidak tahu wajah atasan. Kalau atasan tidak tahu wajah bawahan, wajar karena banyak sekali kan. Tapi kalau atasan kan hanya 1, 2, 3 sampai 50 lah mungkin. Harusnya paham. Itulah ya miscommunication, kesenjangan ekonomi juga pada waktu itu yang membuat katanya ada gerakan G13SP-KI. Makasih Arya Garda dan makasih Jevano ya. Jadi itu bukan yang kena tapi target ya. Oke Arya Garda, makasih. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan berikutnya? Aku jawab yang si Namira ya, yang diktator proletariat itu. Jadi yang aku tahu diktator proletariat tuh kayak ideologinya si Karl Marx itu kalau yang menyatakan kalau si puncak kekuasaan tertinggi itu berada di kalangan buruh atau kelas pekerja. Jadi di dalam diktator proletariat ini sistemnya akan digantikan dengan orang-orang kaya tuh yang memiliki alat-alat produksi, memanfaatkan kelas buruh untuk memperoleh keuntungan pribadi yang akan yang dengan sendirinya berganti dengan masyarakat yang seluruhnya menjadi tanpa kelas dan tanpa negara. Terus si kediktatoran proletariat ini tahapan kayak transisi dari sistem ideologi yang kapitalis menuju ideologi komunisme. Itu aja Bu. Ya, panjang lebar ya jawaban dari Bella. Betul Bella apa yang disebutkan oleh kamu, tapi sederhananya begini, Proletar adalah rakyat jelata yang terdiri dari buruh dan tani. Jadi betul apa yang kata Bella bahwa nanti kapitalisme itu akan digantikan, dirubah. Semua yang memegang pucuk-pucuk pimpinan adalah golongan proletar. Mana proletar? Yaitu golongan buruh dan tani. Untuk menuju apa? Menuju komunis. Jadi apa yang dimaksud dengan diktator proletar? Yaitu tadi revolusi belum berakhir apabila golongan bawah, golongan rakyat jelata, golongan proletar, golongan yang tidak punya apa-apa harus bisa duduk di pimpinan seluruh dunia. Itu yang dikenal dengan nama diktator proletar yang akan menggantikan kapitalis. Dengan sistemnya masyarakat tanpa kelas. Betul Bella? Ya. Jadi itu skolastik ya. Skolastik Nabira ya. Diktator proletar itu adalah orang-orang yang papa, orang-orang yang tak punya yang menjadi pucuk pimpinan, bahwa nanti tidak ada stratifikasi sosial. Karena itulah komunis, kepemilikan bersama, tidak akan ada sifat individualis, semuanya kolektif. Itu mah kamu orang-orang sosial nanti akan paham, apalagi kalau kamu nanti ngambil ilmu politik, ngambil hubungan internasional, kamu paham. Oke, makasih pertanyaan dan jawabannya bagus sekali. Ya, lagi. Ya, pertanyaan siapa lagi yang akan dijawab? Bagus-bagus nih, pertanyaan dan jawabannya tepat sekali. Namanya kamu paham betul ya, Bella, ada kelompok yang hanya memindahkan dari sumber ke PowerPoint. Hanya mindahkan toh. Ketika temanmu bertanya ya nggak ngerti apa-apa, tapi yang namanya IPS 1 dimulai dari kelompok Bella the best, pinter, bisa menjawab semua pertanyaan. Yang lain, pertanyaannya sekarang pertanyaannya skolastik sama Wahid nih belum terjawab. Boleh diberikan ke yang lain juga, Bella. Apa memang ini sudah jawaban dari teman-teman ya, dikumpulkan ke kamu ya, jadi kamu jubirnya ya. Pertanyaan dari Wahid, kenapa musuh PKI disebut musuh nekolim atau neokolonialisme?
Kemudian Skolastik, inflasi 650% kok bisa terjadi segitunya? Ya, ini lancar jaya nih IPS 1. Waktu sekian kamu bisa menyelesaikan banyak pertanyaan. Mungkin dari kelompok aku yang lain ada yang mau jawab, Asyira, Ahmad Ajis. Ya. Asyira, ada jawaban? Mungkin untuk jawabannya Skolastika, kurang lebihnya pada tahun itu perekonomian Indonesia tuh emang bisa dibilang tuh kacau banget. Terjadi inflasi karena perubahan jumlah uang yang beredar di masyarakat naik hingga ratusan kali lipat. Akibatnya, angka inflasi di tanah air mencatatkan rekor yang tertinggi, yaitu yang tadi mencapai 630%. 650. Iya, maaf, 650%. Iya, itu Bu. Ya. Ditambahkan Namira dan kawan-kawan, Namira, Asyira dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya ini adalah dampak pada waktu itu ya. Di tahun-tahun itu, beberapa tahun ke belakang sebelum terjadinya G30 SPKI, Soekarno melakukan satu pemerintahan yang dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Nah, di demokrasi terpimpin yang satu tunggal pimpinannya Soekarno ini kemudian melakukan satu politik yang dikenal dengan nama politik mercusuar. Nah, politik mercusuar itu dengan melakukan apa? Pembangunan. Banyak sekali pembangunan yang dilakukan oleh Soekarno. Nah, itulah yang membuat inflasi ditambah geger PKI yang penyelesaiannya pun memerlukan banyak uang. Itulah yang inflasi besar-besaran. Jadi nanti Skolastik kamu akan paham betul 650% setelah gerakan-gerakan ini kita ke demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpimpin, kita akan masuk ke masa yang dikenal dengan nama mercusuar. Soekarno ingin dipandang oleh dunia luar sebagai negara yang kokoh, yang tangguh. Akhirnya dia meminjam uang banyak sekali ke Cina, ke Uni Soviet untuk melakukan pembangunan. Dimulai dari pembangunan Monas. Nah, Monas, kemudian Hotel Indonesia, kemudian Patung Pancoran. Pokoknya ada puluhan proyek pembangunan yang dikenal dengan nama mercusuar. Nah, itulah yang membuat Skolastik 650% ditambah PKI ngamuk. Nah, itu sulit sekali diberantas. Itu nanti ada hubungannya demokrasi terpimpin ya Skolastik untuk jawaban yang lebih puas ya. Jadi kamu nanti bisa mengurutkan ya. Satu lagi Bella. Asyira, makasih. Satu lagi jawaban untuk si Wahid, untuk Kak kita. Ini dengarkan IPS 1, pertanyaan-pertanyaan kamu tuh pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang ada hubungannya, nggak ngalor ngidul. Ini baru dari berbagai kelas ini. Kemudian tadi Ibu lihat kamu ya diisi PPT itu kronologis banget. Jadi nggak ngambil dari Google. Kalau di Google itu hanya pendapat orang sehingga tidak terangkum rapi. Nah, ini kamu nggak. Kamu entah mungkin juga ngambil di Google tapi tepat. Ngambilnya kamu tepat, kronologi alur ceritanya tepat. Jadi untuk besok pun kamu ngikutin kelompok 1 ini ya. Satu lagi, jangan lama-lama. Kasihan kelompok kedua, dia udah ingin maju. Cepatan Bella. Abel. Kalau dari kelompok aku belum nemu sih jawabannya. Mungkin dari IPS 1 yang lain ada yang bantu jawab. Ya, siapa tahu kelompok lain tahu sebenarnya. Iya, yang tahu boleh. Atau mungkin Wahid juga tahu sebenarnya hanya ingin nguji. Hit. Ya, mungkin Wahid tahu nggak Hit? Justru saya nggak tahu makanannya gitu Bu. Kenapa Bu? Oke. Dah, supaya nggak berlama-lama ya, nggak usah ditawar-tawarkan ke yang lain, dengarkan. Musuh dari komunis adalah liberalis. Jadi musuh dari komunis adalah kebalikannya, yaitu kapitalis liberalis. Nah, kenapa sekarang kok dikenal dengan neko? Ini Wahid, ada keterkaitannya. Soekarno pada waktu itu sedang konfrontasi dengan Malaysia.
Kenapa dengan Malaysia? Inggris pada waktu itu ingin menjadikan negara-negara yang pernah dijajahnya menjadi persemakmuran yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Nah, Soekarno nggak suka ketindakan Inggris ini karena Soekarno menganggap ini akan terjadi neokolonialisme baru. Ibu ulangi lagi ya. Pada tahun 1964, nah, Inggris ingin mendirikan persemakmuran di negara-negara jajahannya. Mana itu? Sarawak, Sabah, Singapura. Itu akan dijadikan PTM. Soekarno intervensi ke negara-negara ini. Karena Soekarno berpikir nanti setelah negara ini dijadikan persemakmuran, bisa jadi Inggris itu akan menguasai Asia Tenggara kembali. Makanya kata Soekarno itu neokolonialisme baru. Pendapat Soekarno didukung oleh PKI. Makanya akhirnya PKI mencap. Musuh-musuh PKI adalah musuh Soekarno yang dikenal dengan neokolonialisme atau nekolim. Apapun wahid yang berbau barat, itu adalah musuh PKI. Itu dikenal dengan nama nekolim. Hit itu pun akan dibicarakan pada waktu demokrasi terpimpin. Tadi kamu tidak terlalu banyak tentang konfrontasi dengan Malaysia ya. Nah, nanti akan jelas sekali bagaimana marahnya Soekarno terhadap Malaysia. Dan kita bermusuhan dengan Malaysia sehingga Soekarno pernah menyebutkan ganyang Malaysia, makan tuh mentah-mentah Malaysia. Karena sakit hatinya Soekarno akan didirikan persemakmuran yang dipikir Soekarno akan pasti menjalar ke Asia Tenggara. Apa teori apa itu namanya ya? Aduh, teori apa? Ntar sambil mikir teori apa. Tar dulu, ralat sedikit. Ahmad Aziz, kamu terlambat masuk ya. 15 menit sudah dimulai. Arya Dika, Ibu nggak tahu kalau kamu masuk jam berapa. Tapi Ahmad Aziz 15 menit. Sehingga Ahmad Aziz belum duduk dengan baik. Akhirnya disuruh Bella untuk membacakan G30S bukan G30. Aduh, ntar malu-maluin ibu atau kalau kamu ngomong G30 30 ya tadi 305 jangan Kang. G30S. Tadi kamu nyebutnya Mat G30S. ES5 jangan ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bella, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu. Bella. Terima kasih Ibu. Ya, Bella kelompok 1, kamu Ibu kasih isinya mewakili kelas-kelas lain, isinya A++, Bella. Alhamdulillah. Thank you. Bella, Iya, dengarkan dulu Bella, pemahaman kamu paham banget. Bella, kamu A++. Bella, persiapan kamu A. Kenapa kamu tidak A++? Karena temanmu ada yang terlambat masuk. Dan udah gitu nyebutnya salah lagi. Jadi isi A++, pemahaman A++, persiapan A, tidak pakai plus. Lanjut kelompok 2, harus A+ semuanya. Ya, segera. Baik Bu, makasih. Yuk, sama-sama. Kelompok 2, segera. Harus sama dengan kelompok 1 ya, bisa jawab semuanya ya. Insya Allah Bu. Ya, sip. Bilqis, Cesar, Sisilia, Dedat. Sisilianya nggak ada Bu. Siapanya nggak ada? Sisilia nggak ada Bu. Ya. Udah nggak apa-apa, segitu aja. Pokoknya asal bagus aja. Ada Dedat itu. Keluar nggak PPT. Ya udah kelihatan. Pemberontakan DITI di luar. Kok di luar Jawa kamu udah? Di Jawa. Di Jawa salah nulis. Di Jawa, Itu bagian kelompok 3 di luar Jawa. Gak konsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisar Rafel dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pemberontakan DITI di Jawa. Anggota kelompoknya ada Bilqis Sonita,
kedua ada Sisiraya Santos, yang ketiga ada saya Kaisar Akla, yang keempat ada Dedat Mufti. Ya. Pengertian DITI atau Darul Islam atau Tentara Nasional Indonesia merupakan sebuah gerakan atau perkumpulan organisasi yang berjuang atas nama umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Arti dari Darul Islam itu sendiri ialah rumah Islam. Kesimpulan dari organisasi DITI adalah tempat atau wabah bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka supaya pendapat-pendapat tersebut bisa tertampung dan dapat terorganisir sehingga berguna bagi umat Islam di Indonesia. Latar belakang DITI Jawa Barat. Sejarah pemberontakan DITI di Jawa Barat berpuncak pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat mencapai puncak aksinya pada tanggal 7 memproklamasikan negara Islam yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Latar peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin berkuasa lagi. Perundingan Renville pada tanggal 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwirjo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membawa Kartosuwirjo mengklaim Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia lagi. Dalam Darul Islam, suatu pemberontakan 1955, Cavendish menerapkan saat itu Kartosuwirjo bertemu dengan Raden Oni dari Laskar Sabilillah Tasikmalaya. Mereka berniat mempertahankan Jawa Barat bersama Sabilillah dan Hizbullah. Bulan Februari 1948 dibentuk Tentara Islam Indonesia, serta pengangkatan Raden Oni menjadi Panglima di Priangan. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia hadir di forum tersebut. Upaya pendirian NII di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosuwirjo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Romi Royen dan konferensi Meja Bundar. Tokoh Islam Indonesia Muhammad Nasir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengungkapkan, ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat pada Kartosuwirjo perihal perkembangan kondisi tersebut. Latar belakang DITI Jawa Tengah. Munculnya gerakan DITI di Jawa Tengah diawali dengan adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal, Brebes akibat penandatanganan Perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang berada di daerah penduduk Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah RI. Wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk daerah pendudukan Belanda, sehingga pasukan RI harus meninggalkan dan mengosongkan daerah tersebut. Namun, meskipun demikian, rupanya tidak semua pasukan meninggalkan daerah mereka, seperti Brebes dan Tegal. Para pejuang di dua wilayah tersebut masih tetap bertahan dan menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan operasi militer dengan membentuk gerakan Antareja Republik Indonesia dan Gerilya Republik Indonesia. Terbentuknya dua gerakan ini memicu timbulnya gerakan-gerakan lain yang menghasilkan pemberontakan di Jawa Tengah. Jalannya peristiwa DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat berawal dengan didatanginya persetujuan Renville pada 17 Januari 1948. Sekar Marijan Kartosuwirjo
mendirikan Darul Islam atau DI bersama pasukan yang terdiri atas Hizbullah dan Sabilah, kurang lebih sebanyak 4.000 orang, dan menolak untuk membawa pasukan ke Jawa Tengah dan tidak mengakui lagi keberadaan RI. Dan tujuannya juga menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Akan tetapi, setelah makin kuat, SM Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 17 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat, dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Saat itu, tidak sedikit rakyat yang menjadi korban upaya pemerintah. Untuk menghadapi gerakan TII, pemerintah bekerja sama dengan rakyat setempat, dan dijadikanlah taktik dan strategi baru yang disebut Perang Wilayah. Pada 1 April 1962 dilancarkan Operasi Baratayuda, yaitu operasi penumpasan gerakan DI-TII. Enggan taktis pagar betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, SM Kartosuwiryo beserta para pengikutnya berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Ia sempat mengajukan gerasi kepada Presiden, tetapi ditolak. Akhirnya, SMK Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di hadapan SM Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak dari keempat Angkatan Bersenjata RI 16 Agustus 1962. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Gerakan DI-TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolangu di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Inti kekuatan adalah pasukan Hizbullah yang dibentuk di Tegal 1946 dan pada 23 Agustus 1949. Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan menyatakan bergabung dengan DI-TII. SM Kartosuwiryo, pasukannya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII dengan sebutan Batalion Syarif Hidayat Wijaya Kusuma atau SHWK. Jalannya peristiwa DI-TII Jawa Tengah. Gerakan DI-TII Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolangu di bagian utara bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Inti kekuatan adalah pasukan Hizbullah terbentuk di Tegal 1946. Pada 23 Agustus 1949, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan menyatakan bergabung dengan DI-TII. SM Kartosuwiryo pasukannya dinamakan Tentara Islam Indonesia TII dengan sebutan Batalion Syarif Hidayat Wijaya Kusuma. Dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Mahfud Abdurrahman atau Kiai Sumolangu. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI-TII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang atau Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh gerakan Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. Gerakan ini juga dapat dihancurkan untuk menumpas gerakan DI-TII di daerah Gerak Banteng Nasional, dilancarkan Operasi Banteng Riders. Dampak yang ditimbulkan. Gerakan dari DI-TII ini juga mempunyai dampak bagi pemerintah Indonesia, yaitu pada kehidupan masyarakat Maros, terutama di daerah operasi. Sangat merasakan dampak kehadiran DI-TII.
karena gerombolan DITI sering melakukan perampokan, penculikan, dan pembakaran rumah-rumah masyarakat Maros. Dan pemberontakan DITI di Indonesia yang memiliki latar belakang, penyebab, dan tujuannya itu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam Indonesia. Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut dengan DI, Darul Islam, adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949, 12 Syawal 1368 Hijriah oleh Sukarmaji Marijin Kartosuwirjo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dampak dari pemberontakan DITI telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena aksi penculikan terutama dialamatkan pada tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu kampung dengan harapan menjadi kaki tangan DITI. Dalam gerakan tersebut, pemerintah juga melakukan upaya untuk melalui tentara Indonesia untuk menumpas segala jenis pemberontakan yang berhubungan dengan Darul Islam. Proses penyelesaian DITI Jawa Barat. Pada awal pemerintahan RI berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai dengan membentuk komite yang dipimpin oleh Moh Natsir, namun gagal. Maka ditempuh operasi militer yang dinamakan Operasi Baratayuda. Kartosuwirjo akhirnya tertangkap di Gunung Salak, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962 melalui Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis yang dilakukan oleh TNI dengan rakyat. Pagar betis merupakan pelibatan masyarakat dalam mempersempit gerakan DITI. Pemberontakan ini pada awalnya sulit untuk dipadamkan dikarenakan beberapa faktor, yaitu adanya semangat jihad, wilayah yang mendukung untuk bergerilya, fokus tentara Indonesia terpecah untuk menghadapi Belanda, sebagian rakyat bersimpati terhadap perjuangan Kartosuwirjo, namun pada akhirnya Kartosuwirjo ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Penumpasan DITI Jawa Tengah. DITI Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanan cepat berakhir. Penyelesaian pemberontakan DITI di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama Benteng Raiders. Operasi penumpasan diberi nama Operasi Gerakan Benteng Negara di bawah pimpinan Letkol Sarbini. Kemudian dipimpin oleh Letkol M. Bahun dan selanjutnya dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Pelajaran yang dapat diambil dari DITI yaitu adanya rasa semangat cinta tanah air yang tinggi terbukti dengan para tentara TNI dapat menumpas pemberontakan DITI. Buah dari kesabaran yang panjang dari tentara TNI untuk dapat menumpas seluruh kelompok DITI karena tersebar di beberapa wilayah di tanah air seperti di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Puji syukur karena Indonesia masih dapat mempertahankan kemerdekaan walaupun banyak gangguan keamanan yang berasal dari dalam negeri sendiri. Ya, dan terima kasih Gece buat pertanyaan Gece. Karena kasihan kelompok 2 ini tadi habis waktunya sama kelompok 1 ya. Oke, tarik saja siapa yang mau bertanya. Wahid sudah mengangkat tangan. Ya Wahid. Ya Bu, tadi kan itu kan di latar belakang DITI di Jawa Tengah itu saya melihat operasi militer dengan membentuk 2 gerakan ya Bu ya. Ya. Ya itu kan ada gerakan Antareja Republik Indonesia atau GARI dan Gerilya Republik Indonesia atau GRI. Nah itu perbedaannya apa dan isi gerakannya apa gitu? Oh, beda gerakan tadi ada 2 macam ya? Ya Bu. Oke. Satu lagi. Atau langsung dijawab dulu supaya Ibu tahu kamu siap nggak seperti kelompok 1? Siapa yang mau jawab? Yang di Jawa Tengah. Wahid, ulangi lagi pertanyaannya Wahid supaya temanmu menjawabnya lebih mudah. Gimana Wahid pertanyaannya? Tadi ada 2 gerakan, ya? Bu, tadi ada 2 gerakan, yaitu GARI dan GRI, Bu ya. Ya, GARI dan GRI. Nah itu apa bedanya? Ya, gitu.
Ya. Sambil menunggu jawaban, kamu pun boleh bertanya. Dengarkan, yang bertanya itu kan akhirnya membuat diskusi ini berjalan dengan baik, dengan lancar ya. Terjadi berbagai macam arah, tidak hanya dua arah saja. Yang nanya itu seperti tadi kelompok 1 tuh ya, Wahid, Jevano, Farah, Skolastik, Namira. Karena temannya tadi Ibu kasih A++, kamu juga sudah nambung A++, karena kamu menghidupkan suasana itu. Nah sekarang tolong hidupkan suasana untuk kelompok 2. Ini baru Wahid doang. Jadi Wahid sudah dapat A2 nih. Yang lainnya mana? Oke, Asyira. Asyira, boleh bertanya Asyira. Iya, Asyira mau nanya. Tadi kan dari yang DITII yang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, saya tuh mau bertanya dari semua DITII itu atau organisasi itu, pelopor utamanya tuh siapa gitu? Oke, pelopor utamanya itu siapa gitu ya? Oke, makasih Asyira, kamu sudah membuat rame ini diskusi. Taufik. Ya, Taufik, segera Taufik. Iya, Ibu. Apa ya, pertanyaannya itu penyebab bentar dulu deh, Bu. Bentar dulu. Ya, udah atur dulu kalimatnya ya, Sanon. Bu, ini kan ada perang wilayah ya, itu alasan kuatnya sampai pakai strategi perang wilayah itu apa, Bu? Perang wilayah. Apa gimana? Latar belakang alasan kuat yang Latbel diadakan perang wilayah ya? Iya, iya. Ya, sip. Oke. Jason juga. Oke, Jason. Segera Jason. Saya mau nanya Bu soal tujuan Operasi Baratayuda itu apa? Tujuan Opmil Baratayuda. Oke. Sudah stop dulu ya. Kasihan temanmu sudah kewalahan nanti. Karena sama tadi kelompok 1. Ibu. Pertanyaan. Tadi saya. Taufik jadi. Oke, Taufik segera Taufik. Penyebab penumpasan DITII memakan waktu lama. Penyebab penumpasan DITII memakan waktu lama. Memakan waktu lama itu kena apa? Ya. Oke, Cesar, Dedat, Bilkis, sayang Sisilia tidak ada ya. Nanti kasih tahu alasannya. Nah, dari 6 pertanyaan ini, kamu bisa mewakili satu saja dulu pertanyaan untuk supaya kamu Ibu sebut kamu ternyata mampu, kamu memahami seperti kelompok 1. Oke, yang mana dulu yang akan kamu jawab? Saya mau jawab yang pertanyaan Asyira ya, pelopor utama dari DITII. Ya. Itu pelopor utamanya itu Sekar Maji, Mardijan Kartosuwiryo. Ya, Asyira, menurut kelompok ini pelopor utamanya dari DITI keseluruhan adalah Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo. Dengar, tadi Cesar dan kawan-kawan sudah menyebutkan dalam PPT karena di latar belakangi akan adanya perjanjian Renville di mana Jawa Barat yang ditinggali oleh Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo harus diberikan kepada Belanda. Dan tentara-tentara divisi Siliwangi, karena itu bukan daerah wilayah Indonesia, harus long march, hijrah sampai ke daerah Jawa Tengah. Nah, si Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo itu merasa ini daerah saya, karena sudah ditinggal. Makanya akhirnya dia kemudian memerangi Belanda dengan sendirinya atau dengan kelompoknya. Akhirnya banyak simpatisan ke Kartosuwiryo, makanya semakin banyak sih pengikutnya. Asyira, bagus pertanyaan kamu. Siapa pelopor utamanya? Karena apa? DITI itu tidak hanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah saja kan ya, sampai ke Aceh, sampai ke Sulawesi Selatan, sampai ke Kalimantan Selatan.
tapi tokoh utamanya adalah yang pendobrak pertamanya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang kecewa akan perjanjian Renville. Oke, satu aja lagi deh menandakan kamu mampu paham akan isi yang kamu sebarkan ke teman-temanmu. Oh, jadi Yang mana? penyebab utamanya tuh di daerah Jawa Barat ini ya, Bu ya? Betul. Penyebab pertamanya adalah Jawa Barat. 7 Agustus 49 memproklamirkan daerah Islam, rumah Islam, tidak menggunakan Pancasila lagi, tapi konon Quran dan hadis sebagai falsafahnya. Tidak Tentara Nasional Indonesia, tapi Hizbullah dengan Sabilillah yang dijadikan Tentara Islam Indonesia. Itu kan kamu bertanya satu, Ibu bisa ngasih informasi banyak. Coba kalau kamu nggak bertanya Asyira, kan nggak banyak informasi yang didapatkan. Ibu juga makasih. Oke, Sesa dan kawan-kawan, satu aja lagi menandakan kamu mampu. Ini Bu, saya mau jawab pertanyaannya Jason. Mengapa? Jason apa siapa nih? Topik. Yang mana? Penyebab penumpasan. Penyebab Taufik. Penyebab penumpasan terlalu lama. Yaitu karena tentara Indonesia harus ditarik dari wilayah yang diduduki Belanda akibat perjanjian Renville. Kondisi politik yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Terus krisis sosial di awal masa kemerdekaan. Oke, itu karena kenapa terlalu lama? Karena prosesnya, Nak, si tentara Indonesia harus ditarik dulu ke wilayah-wilayah kantong-kantong RI, yaitu daerah Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Kemudian krisis pada waktu itu, ditambah lagi Sesar dan kawan-kawan. Kamu lihat di mana ketemunya si Sekar Maji Marijan? Dia ternyata bersembunyi di pegunungan, di tempat-tempat yang sulit didaki, sulit ditemui orang. Gerombolan-gerombolan inilah yang membuat susah ditumpas, ya. Mereka memiliki strategi perang karena sebelumnya tentara Islam Indonesianya juga adalah tentara-tentara daerah yang turut berperang ketika mempertahankan kemerdekaan. Jadi mereka paham taktik. Pertama, prosesnya lama karena memang pada waktu itu tidak ada tentara di Jawa Barat, mereka sedang ada di Yogyakarta. Betul, Sesar. Yang kedua, proses pada waktu itu krisis. Kedua, yang ketiga, karena tempat mereka melakukan pemberontakan sulit didaki, sulit dijamah oleh orang. Itulah yang membuat sulitnya, lamanya penumpasan. Taufik, pertanyaannya sudah dijawab. Oke, Sesar dan kawan-kawan, untuk pemahaman, untuk isi ya, Sesar, untuk isi kamu sama dengan kelompok 1 A++. Ya, karena kalau kelompok-kelompok lain itu memang dia ngambil apapun sehingga tidak kelihatan ruh kronologinya, ya. Tapi kamu pintar mengambilnya. Ibu yakin, mungkin kamu ngambil dari Google, tapi kamu tepat mengambilnya, ya. Kemudian karena waktunya tidak panjang untuk kamu dan yang menjawab itu hanya Sesar, sementara ini kamu akan terus dulu ya. Aku boleh jawab satu pertanyaan lagi gak? Boleh deh, boleh. Tuh, Dedet gak mau nilainya kecil. Cepetan, Det. Satu lagi, Det. Pertanyaan dari Jason. Tadi nanya, tujuan operasi Baratayuda itu apa? Nah, tujuan utama operasi ini itu adalah penangkapan tokoh utama pemberontakan DITI Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Itu tujuan utamanya. Ya, kalau ditanya tujuan kan ya, benar, Dat. Orang dia nanyanya tujuan Opmil Baratayuda. Untung aja, Dat, dia nggak nanya kenapa diberi nama Baratayuda. Kan ada kan anak yang akan nanya kenapa diberi nama Baratayuda. Dengarkan, Jason, Dedet sudah menjawab tujuannya apa. Dia akan mengambil tokoh utamanya Opmil itu.
dengan nama Opmil Baratayuda. Tapi kalau diberi nama, kenapa diberi nama Baratayuda? TNI menyebutkan seperti perang Baratayuda dalam kitab Baratayuda, bahwa si TNI adalah kelompok Pandawanya, sedangkan si teman-teman Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo adalah Kurawanya. Makanya disebutkanlah sebagai operasi militer Baratayuda. Jason, Dedat, isi kamu A++. Sedangkan pemahaman, dengarkan Dat, kamu baru A+ dulu ya. Nanti ketika minggu depan kamu bisa menjawab pertanyaan Wahid, kemudian menjawab pertanyaannya Taufik, Sanan. Nah, kamu akan berubah menjadi A++ ya. Untuk persiapan kamu sudah A+. Sisilia kenapa sakitnya? Wallahu alam, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Dengarkan, IPS gimana ya? Di antara, bukan jelek-jelekan yang lain, tapi kita bisa nilai ya. Di antara kelas yang pernah Ibu masukin, ternyata kelas yang banyak pertanyaannya adalah kelas IPS 1. Dan kemudian kamu bisa menjawab materinya secara kronologi, sebab akibat, diakronis, sinkronisnya itu ada, itu IPS 1. Jadi kamu tepat ngambil di Google kah atau di manakah, tapi kamu tepat mengambil materinya. Oke, sampai minggu depan 3 kelompok ya. Kelompok luar Jawa, sambil Dedat dan kawan-kawan jawab dulu. Luar Jawa, kemudian APRA dan RMS. Untuk 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan kita refleksi diri dulu, kita istirahat dulu, kuota juga kita hemat-hemat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. PPT-nya kirim dulu ke Ibu ya, ke email Ibu ya. PPT ke email Ibu atau email apa GCR, Bu? Emailnya nanti Ibu kasih ke GCR. Jadi ini jadi materi, kan kita ngasih materi kan. Jadi materi yang kamu berikan itulah untuk teman-temanmu. Mungkin saja materi itu akan Ibu berikan ke kelas lain supaya lengkapnya seperti kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Record. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ya boleh kalian. Keluar ya, Bu. Assalamualaikum. Kalian live. Ya, boleh kalian live. Untuk mempersiapkan.